Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak ibu saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah online Suara Injil. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Yesus. Kita sadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini sehat, kuat, bernafas, diberkati Tuhan jasmani maupun rohani kita, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dengan apakah kita akan balas segala sesuatu yang Tuhan telah beri yang terbaik bagi kita, selain kita mau kembalikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati sampai hari ini. Kalau masih kami sehat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami masih bisa diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua berkat-berkat yang kami nikmati, yang kami terima, kami mau kembalikan syukur bagi Tuhan dengan membawa hati kami, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami penuh sukacita, karena kami yakin Engkau Allah kami yang hidup, Engkau penebus kami yang hidup, dan kami yakin Engkau satu-satunya penolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah minggu dari Suara Injil pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian Penebusku Hidup. Haleluya, puji Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, amin. Ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dia penebus kita, Dia Allah yang hidup, puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selama-lama. Hanya Engkau Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin. Kau tetap Allah. Puji Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
menyembah Engkau Yesus di hidup kami. Selama kami hidup, kami mau tetap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Pujian syukur pengagungan bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amen, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih setia-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena perbuatan-Mu dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Sebabnya kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah komitmen kami selama kami hidup, selama kami bernafas, hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami perlu firman Tuhan. Kami perlu kebenaran-Mu yang akan meneguhkan iman kami, akan menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Bawalah kami kepada jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Buatlah kami memahami dan mengerti firman-Mu. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami lebih mengasihi Tuhan lagi lebih dari segalanya. Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini benar-benar memulihkan kami, memberkati kami, menguatkan kami. Bahkan kami percaya firman Tuhanlah Ia akan memperbaharui hidup kami hari lepas hari, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Dan kami semua siap dengar dan terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita semua ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu ini, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Itu semua semata-mata adalah karena berkat Tuhan. Mungkin memang ada masalah persoalan yang kita hadapi, tapi kita bersyukur sebab dalam semuanya Tuhan memampukan kita.
sehingga kita dapat menanggung setiap perkara dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Hidup Damai dan Sukacita. Siapa dari kita yang tidak ingin hidup dalam kedamaian, tidak ingin hidup dalam sukacita? Kalau ada, itu menandakan bahwa kita sedang dalam masalah kejiwaan. Allah sendiri punya rancangan damai, rancangan sukacita buat saudara dan saya. Karena itu secara normal kita pun ingin selalu hidup dalam damai dan sukacita. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4-8. Saya akan membacakannya buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, biarlah kita yang mendengar senantiasa taat, setia, melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kebanyakan dari kita pasti tahu siapa Mike Tyson. Dia adalah seorang juara dunia tinju kelas berat termuda di eranya. Baru-baru ini Mike Tyson diwawancara atau diinterview dalam sebuah acara podcast. Dan ada satu hal yang menarik di situ. Mereka bicara tentang kebahagiaan. Dan inti dari apa yang dipercakapkan tidak jauh daripada apa yang pernah diucapkan oleh Mike Tyson sendiri. Dia pernah berkata bahwa tinju membuat saya punya banyak uang dan popularitas, tapi itu tidak membuat saya berbahagia. Mike Tyson punya kekayaan yang sangat luar biasa ketika dia masih menjadi seorang petinju yang terkenal. Tapi pada kenyataannya ia tidak merasa bahagia. Hidupnya banyak masalah, pernikahannya hancur, dan ia juga terlibat dalam suatu tindakan kriminal yang membuatnya harus mendekam dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan berbicara tentang damai dan sukacita. Damai dan sukacita tidak kita dapatkan dari harta, dari popularitas, dari apapun di dunia ini. Saya ingat sebuah peristiwa sudah lama, saudara. Seorang yang punya usaha dan termasuk salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, pernah masuk dalam beberapa acara TV yang terkenal, dan ia mengatakan kepada saya bahwa suatu kali ia melihat seorang tukang becak yang tidur dengan pulas, tidur nyenyak di siang hari di atas becaknya. Melihat itu dia merasa iri hati, saudara. Dia berkata bahwa sudah lama ia ingin bisa tidur dengan nyenyak. Karena selama ini, walaupun ia punya banyak harta, punya usaha yang besar, punya rumah yang mewah, punya banyak mobil, itu tidak membuatnya tidur nyenyak, saudara. Ia mengalami ketidaktenangan dalam hidupnya. Ia merasakan tidak ada sukacita. Tidak seperti dulu ketika ia belum punya apa-apa. Saat dia sudah punya banyak hal, justru dia menjadi sulit tidur. Dan keadaan tukang beca itu yang bisa tidur nyenyak membuatnya sadar bahwa sebenarnya korelasi antara kekayaan dan ketenangan batin bisa dikatakan tidak ada. Mungkin sebagian orang memang mengalami ketenangan ketika kekayaannya banyak, merasa damai, merasa sukacita, tapi itu adalah sukacita dan ketenangan yang semu. Pada saat yang indah ini kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya cara agar kita bisa hidup dalam damai dan sukacita yang sejati.
Secara lahiriah, kedamaian dan sukacita itu menurut pandangan banyak orang diperoleh ketika meraih popularitas, ketika keinginan dan target tercapai, ketika banyak barang dan harta yang dimiliki, ketika punya kekuasaan dan jabatan, ketika bisa jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Ini merupakan faktor-faktor secara lahiriah, secara luar, secara penampilan fisik. Dan sukacita semacam ini sangat rentan terhadap perubahan, sangat rentan terhadap situasi yang ada, sangat bergantung dengan faktor-faktor yang dialami di sekitarnya. Memang wajar, manusiawi kalau kita mungkin punya keinginan untuk jadi populer, kita punya keinginan untuk mencapai target, keinginan untuk mencapai suatu kondisi di mana punya banyak barang, harta, punya jabatan. Itu memang hal yang manusiawi. Sebenarnya tidak salah juga, saudara. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kedamaian hati kita, sukacita yang kita miliki, yang ada dalam hidup kita ini, tidak boleh digantungkan pada keadaan-keadaan lahiriah ini. Dalam keadaan apapun juga, kita seharusnya bisa bersukacita. Kita seharusnya bisa tenang, bisa mengalami kedamaian. Kita berada dalam kedamaian yang absolut, sukacita yang absolut, kalau kita masih bisa tetap bersukacita, bisa tetap merasakan damai di tengah-tengah persoalan yang ada, di tengah badai hidup yang melanda. Nah, saat ini saudara, kita akan belajar 3 hal dari Filipi 4 ayat 4-8 tentang bagaimana caranya kita bisa mengalami damai dan sukacita. Yang pertama, saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam bahasa Yunaninya, ayat ini berkata, kairete en kirio pantote, palin ero kairete. Ayat ini menyatakan bahwa kita hendaknya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ini adalah satu kebenaran yang mungkin banyak kali kita lupa. Kita bersukacita tidak di dalam Tuhan, tapi kita bersukacita di dalam hal-hal yang lain. Kita bersukacita dalam pekerjaan kita. Jadi ketika kita tidak punya pekerjaan, kita tidak bersukacita. Beda kalau kita bersukacita dalam Tuhan. Ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, kita tetap bersukacita. Ketika kita menganggur, ketika kita di PHK, atau ketika kita punya pekerjaan namun bebannya berat, kita tetap bisa bersukacita. Tentu saudara, bukan berarti bahwa kita sepertinya kehilangan perasaan. Ya, kalau kita di PHK pasti kita merasa bersedih. Ketika kita punya banyak beban, tanggung jawab dalam pekerjaan, pasti kita merasa lelah. Kita merasa kadang-kadang stres, saudara. Tapi kita tidak dikuasai oleh emosi negatif. Dalam keadaan apapun itu, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita dalam Tuhan yang baik, dalam Tuhan yang sudah menebus kita. Kita bersukacita dalam Tuhan kita yang telah mati dan bangkit buat kita, dan yang telah naik ke sorga. Kita bersukacita karena di dalam Tuhan itu ada kepastian. Dia adalah Tuhan, pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan itu sebabnya kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa putus asa ketika kita mengalami kesukaran-kesukaran, masalah-masalah dan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dalam ayat ini saudara ada kata senantiasa. Jadi di segala waktu, di setiap keadaan, apapun itu saudara, kita harus bersukacita. Kita perhatikan di sini saudara, kata bersukacitalah atau kairete dalam bahasa Yunaninya berbentuk kata kerja. Jadi ini merupakan perintah. Kita harus saudara taat pada perintah Tuhan. Kita harus bersukacita. Artinya ini adalah suatu tindakan aktif dari kita.
Walaupun di sisi yang lain ada tindakan aktif juga dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus-Nya itu adalah comforter. Dia menghibur kita. Dia menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kunci yang pertama agar kita selalu hidup dalam kedamaian dan sukacita adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan dalam yang lain, tapi hanya di dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah jangan khawatir, tapi berdoalah. Di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Yunaninya ayat ini berkata, Meden merim nate al en panti, te proseuke kai te densei, meta ekaristias, ta aitemata, himon gnorisesto prostonteon. Kekhawatiran bisa saja melanda diri kita, saudara. Tapi ketika kita dilanda kekhawatiran, kita sadari ayat firman Tuhan ini, saya tidak boleh khawatir. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Jadi kita bertindak, saudara, meninggalkan semua kekhawatiran dan kecemasan dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Di sini dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Pada tahun 2001, saudara, ketika itu saya masih berusaha punya bisnis kecil-kecilan bersama dengan istri saya. Dan pada saat itu, saudara, saya mengalami kecemasan. Saya mengalami kecemasan yang saya tidak sadari. Dan itu berakibat pada kondisi tubuh saya mengalami sakit, berat badan turun, dan ada gejala-gejala penyakit yang saya rasakan yang sebenarnya tidak ada. Saya pergi ke berbagai dokter, spesialis, dan bahkan ke psikiater. Ketika saya berjumpa dengan psikiater, apa yang dia katakan? Psikiater ini adalah seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia katakan kepada saya, kamu banyak ibadah, banyak berdoa. Waktu itu saudara umur saya masih 25 atau 26 tahun. Dan ketika dia berkata demikian, saya sadar bahwa saya perlu Tuhan. Saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan saya saat itu terlalu bergantung pada perkara-perkara materi. Saya ingin berhasil, saya ingin meraih cita-cita saya ingin punya banyak hal. Tapi itu membuat saya jadi cemas, khawatir ketika keadaan tidak seperti yang saya harapkan. Dan Tuhan berbicara melalui sang psikiater itu kepada saya. Untuk saya ingat akan Tuhan, beribadah, berdoa. Waktu itu saudara, proses yang saya jalani cukup lama. Kecemasan yang saya alami berlangsung sekitar 3 tahunan atau 4 tahun. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan melepaskan saya dari segala kecemasan, segala ketakutan, bahkan ketakutan akan kematian pada waktu itu. Tuhan juga lepaskan. Tuhan berikan kedamaian, sukacita dalam hati saya, sehingga saya dapat selalu berserah kepada Tuhan. Itu terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan saya pribadi, tapi terjadi karena Roh Kudus yang menolong saya, kasih Tuhan yang memampukan saya. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat hidup dalam damai dan sukacita adalah jagalah pikiranmu, jaga pikiran kita, saudara. Di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, toloipon adelpoi, hosa estin alete, hosa semna, hosa dikaya, hosa hakna, hosa prospile, hosa eupema, eitis arete, kai eitis epainos, tauta logiseste.
Pikiran kita, saudara, perlu kita jaga. Medan peperangan yang seringkali kita abaikan adalah pikiran kita. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Dan hal-hal itu tanpa kita sadar membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan ketenangan, kehilangan kebahagiaan. Kita perlu menjaga pikiran. Jaga pikiran kita, saudara. Pikirkan hal-hal yang baik. Jangan biarkan pikiran negatif, pikiran buruk, pikiran yang tidak berkenan pada Tuhan, pikiran yang menimbulkan kemarahan, kebencian, konflik, dan yang lain-lainnya. Jangan biarkan itu menguasai kita, saudara. Buang jauh-jauh semua pikiran yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita kehilangan sukacita. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan serta yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, saudara. Kadangkala, saudara, pikiran kita ini tanpa kita sadari dipengaruhi juga oleh media yang kita baca atau kita dengar. Saya ingat ada seorang yang kalau bicara selalu bicaranya soal politik dan berbagai berita yang diangkat oleh media yang ada. Dan ia selalu berbicara secara negatif tentang situasi, keadaan dunia maupun situasi keadaan bangsa dan negara. Kata-katanya menunjukkan ketidaktenangan hatinya, ketidaktenangan pikirannya. Kata-katanya menunjukkan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Selalu ngomel, selalu komplain dengan situasi. Itu terjadi karena dia selalu menonton berita, saudara. Memang kita perlu mendengar berita supaya kita up to date dengan situasi yang ada. Tapi jangan biarkan berita itu menguasai pikiran kita, membuat kita takut, membuat kita marah. Mari jaga pikiran kita, saudara, agar kita selalu mengalami ketenangan. Di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini terjadi, saudara, ketika kita meninggalkan kekhawatiran dan ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Ini yang terjadi. Kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang sejati yang datang dari Allah, sukacita surgawi yang bukan dari dunia ini. Dalam bahasa Yunaninya ayat ini berkata, kai he eirene touteu he uperekosa panta noun proresei tas kardias himon kaita noemata himon en Kristo Yesu. Inilah janji Tuhan, saudara. Inilah yang terjadi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan dan menyerahkan semua perkara, kekhawatiran, keinginan kita dalam doa kepada Tuhan. Serta ketika kita menjaga pikiran kita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Artinya kedamaian yang luar biasa yang datang dari sorga itu jadi bagian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita semua saat ini. Biarlah kita renungkan diri kita masing-masing secara pribadi. Bagaimana keadaan kita? Di dalam apa kita biasanya bersukacita? Apakah kita saat ini sedang merasa khawatir, takut atau cemas? Apa yang sedang ada dalam pikiran kita? Mari ikuti firman Tuhan. Jangan biarkan kedamaian dan sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Jangan khawatir, tapi berdoa. Serahkan semua pada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari jaga pikiran kita, saudara. Kalau ada hal-hal yang negatif yang selama ini menguasai pikiran kita, mari buang itu jauh-jauh. Minta Tuhan melepaskan kita dan memenuhi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara yang benar, suci, kudus, mulia, yang dari sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita.
Firman-Mu berkuasa untuk menolong dan menguatkan kami, melepaskan kami dari segala ikatan dan belenggu yang membuat kami terikat, yang membuat kami terbebani, yang menghalangi sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Firman-Mu melepaskan kami dari semua hal yang tidak benar, semua hal yang berasal dari dunia ini. Kami menyadari bahwa sukacita dan damai sejahtera yang dari surga dapat kami miliki. Dan firman-Mu mengajar kami untuk kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, meninggalkan kekhawatiran dan berdoa, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa menjaga pikiran kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu, sehingga sukacita oleh Roh Kudus-Mu selalu kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami. Kami tenang, kami damai di dalam Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi setiap dari kami, setiap yang mendengarkan firman-Mu saat ini, yang sedang merasa tidak damai, tidak tenang, khawatir, takut, cemas. Kami berdoa, Tuhan menjamah, menolong, memulihkan, menguasai hati dan pikiran setiap kami, dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan sukacita sorga, dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu terus menguatkan kami. Tuntun kami ya Bapa, agar kami selalu hidup menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mengalami sukacita, kekuatan, kemenangan, damai sejahtera senantiasa di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa, memohon pimpinan-Mu atas setiap kami dalam segala rencana aktivitas kami di sepanjang minggu ini, agar Tuhan menolong dalam setiap studi, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan membuat kami senantiasa berhasil dan beruntung di dalam kasih, kemurahan, dan keberkatan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami menjadi terang, garam, dan saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, masalah apapun juga, agar Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, kuasa Tuhan mengalir saat ini, kesembuhan dan mujizat terjadi. Ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai jajaran pemerintahan yang terendah, agar Tuhan melawat dan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan bangsa kami menjalankan kebijaksanaan dan keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau sebagai Tuhan yang benar dan menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.